Bang Henry, gimana kabarnya? Baik, baik. Ya, senang sekali ya biar bisa kumpul nih siang ini. Iya, Tadi ya saya nih dengar Bang ada Henry, yang dari Sulawesi juga ya tadi ya. iya Bang. Tadi Hadir ada ya. dari Sulawesi Bang. Hmm. Oke Bang Henry, mohon izin untuk sapa teman-teman semua nih yang semangat ikut sharing hari ini nih. Silakan Ya, Bang, boleh oke. disapa. Halo kawan-kawan semua, teman-teman semua dari di mana aja ya. Senang sekali siang ini kita bisa kumpul, bisa ngobrol sesuatu yang mungkin insya Allah bisa bermanfaat buat kita semua. Ya, kita prinsipnya sih saya pengennya kita sharing ya. Bukan berarti di sini saya yang paling hebat yang ngasih tahu semua ya. Mungkin siapa tahu saya juga bisa belajar dari teman-teman semua. Ya kita sharing. Kebetulan yang dibahas kali ini nih sangat-sangat bagus ya menurut saya karena dasarnya sebuah perjalanan itu adalah sebuah pengelolaan perjalanan itu yang bagus. Jadi keberhasilan perjalanan tergantung dari pengelolaannya itu. Jadi perencanaan segala macamnya dan itu memang termasuk dalam manajemen perjalanan ya. Terlebih dalam kondisi pandemi sekarang ya mungkin kita bisa lebih membuat perencanaannya lebih bagus lagi untuk perjalanan nanti. Ya anyway nanti kita bisa ini ya santai aja kita ngomongnya. Saya juga tidak mau terlalu kayak dosen ya di sini ya. Ngomong kita ngobrolnya oke-oke aja gitu. Gak begitu Ya Pak. Bang. Ya. Oke, ya Uh, baik teman-teman. Untuk sharing hari ini kita benar-benar menurut saya bagus banget dengan sharing manajemen perjalanan pendakian di era new normal. Dan itu semua bakal di-sharing oleh Bang Henry Agustin. Sebelum saya mulai, saya boleh minta teman-teman waktunya sebentar untuk mendengarkan lagu kebangsaan kita, yaitu Kebangsaan Indonesia Raya. Baik, untuk teman-teman silakan mendengarkan sebentar ya.
Ya, selesai. Oke, untuk selanjutnya saya akan membacakan rule webinar series kali ini. Untuk rule-nya nanti akan ditampilkan di layar, teman. Oke, rule webinar Indonesian Green Ranger Series. Nomor 1, ID peserta wajib menggunakan nama asli. Nomor 2, peserta berperilaku sopan dan menghargai peserta lain. Nomor 3, selama webinar, peserta wajib mematikan mikrofon. Nomor 4, peserta tidak menyela atau memotong presentasi dari pembicara. Nomor 5, sesi tanya jawab akan diberikan setelah presentasi selesai, kecuali moderator memperbolehkannya. Nomor 6, untuk bertanya, peserta bisa menulis pertanyaan di Slido. Link akan diberikan di chat, teman-teman. Nomor 7, peserta juga dapat menulis langsung di kolom chat dengan format nama lengkap, domisili, pertanyaan, dan itu jika ada kendala di Slido. Ya, baik, pembacaan rule selesai, teman-teman. Oke, untuk kita akan menampilkan CV dari Bang Henry Agustin. Ini dari mana sih Bang Henry, tinggal di mana? Oke, ini akan ditampilkan di layar. Oke, ya teman-teman, Bang Henry Agustin ini tinggal di Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat. Ya, beliau juga adalah seorang owner dari Merapi Mountain. Dan beliau juga punya Instagram, yaitu Henry. Kan jika teman-teman mau perjalanan Henry Agustin mana, bisa dilihat dari Instagram, YouTube-nya ada. Oke, langsung aja kita sharing dengan Bang Henry Agustin tentang manajemen perjalanan pendakian di era normal. Itu semua akan diceritakan dan di-sharingkan oleh Bang Henry Agustin. Dan setelah itu kita ada Q untuk teman-teman. Jika Bang Henry sedang sharing dan jika ada yang mau dipertanyakan, boleh langsung chat di Slido atau di chat dengan format nama lengkap, domisili, dan pertanyaan. Dan setelah itu akan ada sesi. Oke, untuk itu kita sharing aja dulu ya. Boleh, Bang Henry, untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk kita sharing. Masih di mute itu. Oke, nah, sudah di unmute. Ya, oke, buat kawan-kawan semua, tadi saya ngelihat ada yang dari Sulawesi, dari Sumatera, ya, ada yang dari Kalimantan juga, dari Jawa, ya, senang sekali kita bisa berkumpul. Ini udah bisa dibilang kita kumpul se-Indonesia, ya. Ada yang dari Sulawesi Tengah juga tadi saya lihat, ya. Selamat bergabung, ya.
Oke, kali ini sesuai dengan topik kita akan membahas tentang manajemen perjalanan di era new normal ya. Nah, bagaimana manajemen perjalanan di era new normal ini? Nah, kalau menurut saya mungkin dari basic manajemen perjalanan yang sebelumnya itu mungkin sama aja, tapi akan ada penambahan ya, sesuai dengan protokol prokes ya dan lain-lainnya. Nah, saya yakin teman-teman semua sudah pada tahu, jangan sudah pernah melakukan apa itu manajemen perjalanan. Nah, kita nggak ada salahnya kita bahas lagi ya lebih mendetail ya. Oke. Next untuk operator next. Oke. Dalam manajemen perjalanan itu ada beberapa tahapan yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu perencanaan perjalanan. Next. Yang kedua adalah pemilihan peralatan. Next. Kemudian pemilihan logistik. Next. Packing, dan terakhir next itu eksekusi. Nah, ini yang umumnya yang akan ada di dalam langkah-langkah kita merencanakan perjalanan kita, ya. Ya, pertama mari kita lihat dulu dari perencanaan perjalanan ya. Ya, oke, next. Ya. Next. Perencanaan perjalanan pertama itu yang perlu kita perhatikan adalah ini kan kita merencanakan perjalanan ya. Jadi suksesnya sebuah perjalanan gitu, entah itu pendakian atau ekspedisi atau kegiatan penelitian itu kan tergantung dari perencanaan yang kita bikin ya. Semakin dini kita melakukan perencanaan akan semakin bagus. Kita bisa bikin perencanaan timetable, kita urut ke belakang tanggalnya ya kan. Kita pikirkan apa saja yang harus kita lakukan, yaitu entah itu pengurusan izin, surat jalan dan lain sebagainya. Nah, di dalam perencanaan perjalanan ini poin pertama yang perlu kita perhatikan dan pastinya adalah pemilihan lokasi dan tujuan perjalanan kita, ya kan? Kita mau kemana, ya kan? Atau kita mau ke Leuser, atau mau ke Bukit Raya, atau mau ke Bali Aceh di Sulawesi, ya kan? Nah, kita lihat kan pemilihan lokasi kan. Nah, terus tujuan perjalanan kita ke sana juga harus kita tentukan, ya kan? Apakah berupa ekspedisi atau hanya perjalanan hiking ceria saja ya, sama teman-teman, atau ada unsur penelitiannya, ya itu kita harus tentukan pastinya, karena ini akan terkait pada hal-hal yang urutan ke bawahnya nanti, ya. Jadi kita akan tahu kayak misalnya kalau kita ke Leuser, jadi tipe gunungnya ya kan segala macamnya, jadi kita harus tahu. Ya, next. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah pengumpulan data dan studi library. Nah, ini studi perpustakaan ya. Jadi pengumpulan data ini penting banget karena kita perlu mengetahui tujuan apa daerah yang akan kita tuju ya. Nah, untuk pertama itu adalah yang perlu kita cari itu adalah peta ya. Petanya juga bukan peta atlas ya, pasti kawan-kawan semua tahu ya. Peta pendaki gunung itu peta yang dipakai adalah peta topografi ya. Nah, peta topografi itu kita bisa dapat sekarang ini secara gratis ya, kita bisa download di Indonesia Geospatial Portal ya. Nah, itu kita bisa download. Nah, jadi kawan-kawan bisa misalnya mau kemana ya, misalnya taruhlah gunung di Sulawesi ya, misalnya gunung apa, Bali Aceh misalnya, atau Mekongga ya, atau gunung yang itu, atau ke Kerinci ya, misalnya Kerinci. Nah, kita bisa cari tuh petanya ya, kita download. Nah, dari peta itu kita bisa lihat tuh medannya kayak gimana ya. Jadi apakah di sana itu kita tanjakannya curam banget, atau berapa prediksi jaraknya ya, titik-titik pos ya, segala macam. Nah, itu nanti akan berguna buat kita untuk mengatur logistik kita juga dengan peralatan ya. Kemudian yang perlu lagi ya kita perhatikan dalam pengumpulan data dan studi library ini adalah keadaan daerah yang kita tuju. Nah, ini
keadaan daerah yang kita tuju ini, informasi yang perlu kita dapatkan itu seperti kebudayaan ya, kebiasaan penduduk setempat ya. Kita harus tahu ya, kayak kalau misalnya ke Kalimantan kita naik Bukit Raya, atau kita naik ke Binaya, itu kan mereka kan punya tradisi ya, sebelum kita mendaki itu ada tradisinya ya. Dan itu kita harus mengikuti tradisi mereka, dan kita juga harus menyediakan dana untuk itu ya, karena pastinya tradisi itu akan menggunakan biaya juga ya. Contoh kayak kalau kita ke Bukit Raya itu kita ada pemotongan ayam lah gitu ya, seperti itu. Nah itu semua dari kita ya. Kemudian kondisi Kamtipnas dan keamanan ya daerah yang tersebut. Nah itu juga perlu kita perhatikan ya. Siapa tahu ya gunung yang kita datangin itu ada ada aktivitas teroris lah, atau aktivitas bersenjata, atau keamanan yang lainnya. Itu yang perlu kita ketahui juga ya. Nah selanjutnya adalah kondisi level pandemik daerah yang tersebut. Nah ini yang di era new normal nih perlu kita perhatikan ya. Kita bisa lihat kan di aplikasi Peduli dan Lindungi itu, kita bisa lihat daerah yang kita tuju itu bagaimana tingkat pandemiknya ya, pandemik COVID-nya bagaimana, apakah tinggi ya, terus bagaimana untuk masuk ke sana, apakah kalau kita sudah divaksin itu bagaimana, harus PCR atau cukup dengan antigen, seperti itu kan. Nah kadang juga ada daerah ya, walaupun ada kita sudah punya di aplikasi kita di handphone Peduli Lindungi, kadang masih minta itu yang print out. Nah itu ya, print out itu suka diminta dari tengah jalan ya, pas karena di stop sama petugas diminta print outnya. Nah, kita juga harus mempersiapkan, kita harus tahu itu semua, kita harus bisa mempersiapkan semua sebelum berjalan ya. Kemudian juga kondisi iklim, cuaca dan medan ya, nah, itu kita juga perlu ketahui ya. Jadi pendakian kita kapan nih? Ya September, berarti September udah masuk musim hujan. Ya, kadang untuk wilayah Indonesia bagian timur dan bagian barat itu kadang-kadang musim hujannya rada-rada beda. Ya. Gitu. Apalagi yang belahan utara sama belahan selatan ya, itu juga ada perbedaan. Kadang-kadang kita harus perhatikan itu juga ya. Jadi cuaca. Nah, untuk bisa tahu cuaca tuh kadang-kadang saya suka ngeliat tuh di grup-grup pendaki tuh suka adanya mau ke Selamat nih, cuacanya gimana di sana. Sebetulnya nggak perlu nanya kayak gitu. Sekarang udah canggih kan, bisa buka mountain.com mountain-forecast.com gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat tuh ramalan cuaca di gunung-gunung di Indonesia. Ya. Atau bisa install di aplikasi di Android itu sekarang ada yang namanya Vlog. FLOWX ya, Vlogs. Nah itu bisa ketahuan tuh. Kayak kemarin ini saya baru minggu lalu habis dari Gandang Dewata. Saya tuh seminggu sebelum jalan itu saya sudah melihat prediksi cuaca di sana. Ya, selama seminggu, cuaca selama seminggu. Jadi musim hujan segala macam, jam berapa hujannya, jam berapa itu ada prediksinya di sana. Jadi saya bisa menyiapkan perlengkapan yang saya butuhkan untuk menghadapi kondisi seperti itu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya masih dalam keadaan pengumpulan data itu tadi ya, keadaan daerah tujuh itu ada satu lagi yang perlu kita pelajari adalah tata cara pengurusan perizinan ya. Gitu. Jangan sampai nanti kita salah melakukan pengurusan perizinan. Contohnya misalnya begini, sebelumnya gunung itu belum termasuk dengan Taman Nasional ya. Terus teman kita ada yang ke sana, yang kita tanya itu dia pas waktu itu belum dikelola Taman Nasional, masih sama polisi atau penduduk setempat yang mengelola. Nah, dia kasih informasi kita, udah cukup datang aja ke sana, nanti izinnya gampang. Nggak taunya pas kita ke sana, pengurusan izinnya harus di Taman Nasional yang lokasinya tuh ada beberapa jam gitu lokasinya, kadang-kadang seperti itu ya, kantor balainya. Nah, itu kita harus tahu tuh seperti itu. Jadi kita bisa menghindari hal tersebut. Dan untuk terkait pandemik ya, mengenai perizinan itu apa saja yang diharuskan ya, apakah kita harus sudah divaksin 2 kali atau tidak, atau hanya cukup kalau kita dengan tes PCR saja apa gimana gitu ya. Jadi hal-hal tersebut yang perlu kita perhatikan ya. Terus
Yang terakhir dalam data pengumpulan data dan studi library ini adalah mengenai transportasi. Nah, transportasi ini perlu kita pelajari juga ya. Bagaimana untuk sampai ke kaki gunung tersebut. Kadang-kadang ada beberapa gunung itu yang gunung-gunung yang masih terpencil ya di Sumatera atau di Sulawesi, kadang-kadang kendaraan ke desanya itu hanya ada pada hari hari pekan, istilahnya mereka tuh hari balai atau hari pasar mereka berjualan. Nah, itu hanya pada saat itu kendaraan adanya. Ya, yang seperti itu perlu kita pelajari ya. Tapi kalau misalnya gunung-gunung di Jawa atau beberapa gunung populer di Sumatera sih sudah gampang sekali aksesnya. Ya, kecuali untuk gunung-gunung yang jarang didatengin ya di Sulawesi gitu ya, itu. Nah, kayak model kalau kita ke Bukit Raya itu juga transportasinya bermacam-macam yang kita gunakan, mulai dari bus, speedboat, ke tinting ya kan, sampai kadang-kadang kalau misalnya pasangnya surut kita harus naik ojek sampai ke desa terakhir ya, seperti itu ya. Itu yang mengenai poin pengumpulan data dan studi library ya. Next ya. Nah, selanjutnya latihan fisik ya. Nah, ini penting sekali kita harus persiapkan ya, karena dalam perencanaan perjalanan tetap ya fisik harus kita persiapkan. Latihan fisik itu yang umumnya kalau untuk pendaki gunung itu biasanya kan jogging ya, lari ya, karena agar kaki kuat menerima bobot tubuh dan badan ya. Jadi saya rasa teman-teman sudah tahu nih mengenai latihan fisik ini. Saya tidak perlu bahas secara mendalam. Ya, next. Minum dikit ya. Nah, berikutnya adalah kenali bahaya setempat. Nah, kenali bahaya setempat ini terkait ke potensial di hutannya ya. Jadi misalnya kayak kalau user itu kan ada harimau ya. Terus ya, selain itu juga ada bahaya lainnya yang mungkin ya beberapa teman-teman ini kan mungkin terbiasa dengan perut kota ya, sampai ke masakan daerahnya itu ada yang tidak cocok tidak ya. Karena ini semuanya akan bisa kita buat kalau kita ketahui kondisi bahaya setempat, kita juga bisa merancang P3K praktis untuk pribadi kita ya. P3K apa saja obat-obat yang perlu kita bawa ya. Kalau misalnya di daerah yang kita datangi itu kondisi airnya jelek atau segala macam, berarti kita perlu bawa obat yang anti diare ya kan. Atau daerah yang kita datangi itu ada populasi nyamuk segala macam, berarti kita harus bawa anti malaria segala macam ya. Jadi contoh kayak gitu. Dan kalau itu di Indonesia, kalau misalnya kita jalan keluar negeri, daerah-daerah yang misalnya di Afrika yang kita harus divaksin dulu sebelum datang ya. Jadi kita harus ketahui semua itu ya. Jadi dengan begitu kita bisa prepare ya, terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yang terkait ke kesehatan ya. Next. Nah, teman seperjalanan atau tim ya, ini penting nih ya, biar bisa kompak di jalan. Jadi mengenali kemampuan teman seperjalanan kita itu penting ya. Kita jangan sampai jalan sama orang yang kita nggak kenal ya. Siapa tahu dia ayan, tengah jalan dia udah lagi berdua ayan, dia kambuh, waduh gimana kita, repot ya kan. Nah, jadi kita harus tahu mengenali kemampuan teman-teman kita seperjalanan itu sangat penting ya saat mendaki. Jadi baik itu kemampuan skillnya, ya, kemampuan fisiknya, juga kondisi fisik ya. Apakah ada punya penyakit bawaan tadi yang seperti saya contohin ya. Nah, jadi kalau ada keadaan darurat atau keadaan yang ini, jadi kita cepat. Nah, kalau dalam kondisi pandemik sekarang kita juga perlu tahu apa dia udah divaksin atau belum, apa dia pernah kena ini apa belum gitu, pernah kena COVID apa enggak gitu kan, kita perlu tahu gitu loh. Ya, jadi kita harus mengenali mengenali bukan gue tahu namanya si Tuti udah itu aja ya, bukan begitu maksudnya mengenalinya ya, mengenalinya kondisi dia ya, skillnya dia. Jadi seandainya kalau misalnya dia dalam bahaya ya, atau kita yang dalam bahaya, apakah dia bisa menolong kita kayak gitu. Jadi itu yang kita yang dimaksud dengan
mengenali teman seperjalanan atau tim ya. Oke, next. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pemilihan peralatan ya. Nah, dalam pemilihan peralatan ini penting sekali nih kita membuat proses pemilihan peralatan ini, karena kadang untuk kalau saya pribadi untuk setiap gunung itu pasti akan beda-beda peralatannya, karena saya akan sesuaikan dengan kondisi medan peralatan di gunung itu gitu ya. Kayak contoh misalnya saya naik Gunung Sumbing atau Sindoro, saya tidak perlu bawa GPS karena jalannya udah jelas banget, udah rame banget gitu ya. Tapi beda dengan saat saya pergi ke gunung yang rada sepi ya. Mungkin dan apalagi gunung yang saya datangi itu baru pertama kali saya datengin atau yang kedua, tapi dalam rentang waktu yang udah cukup lama, nah itu saya pasti akan bawa peralatan navigasi ya. Nah, pada pemilihan peralatan yang pertama kita perlu kita kerjakan adalah buatlah list atau daftar peralatan yang sesuai dengan jenis perjalanan. Nah, ini ya. Jadi pertama kita akan ngelis dulu ya, pasti apa aja peralatan yang kita butuhkan ya. Kita bikin checklistnya ya. Jadi kita sesuaikan dengan itinerary perjalanan kita pastinya ya. Dan sekarang ini kan ada juga tipikalnya pendakian itu sekarang kan ada yang ultralight ya, ada yang konvensional yang biasa seperti itu ya. Nah, kita juga bisa melakukan semua itu dengan membuat list-list perlengkapan yang kita butuhkan ya. Tapi ingat, pada saat kita memilih perlengkapan itu yang perlu kita perhatikan itu ada dua hal ya. Itu yang pertama performance sama bobot ya. Ya, perlengkapan yang kita gunakan itu ya. Sekarang ini untuk perlengkapan yang ringan itu brand lokal juga sudah banyak, nggak harus brand-brand mahal, brand lokal juga banyak ya, dan kondisinya juga sudah bagus ya. Nah, kita untuk membuat list kita mulai dengan checklist ya. Setelah semuanya kita kita list yang kebutuhan kita ya, mulai dari perlengkapan jalan, perlengkapan tidur, segala macam udah kita list ya. Nah, selanjutnya next. Nah, kita tahapnya mengumpulkan peralatan ya. Kita sudah list nih apa aja yang kita butuh ya kan. Nah, mengumpulkan peralatan ini kan nanti kita akan kelompokkan sesuai penggunaannya kan pastinya ya, membutuhkan kadang ada yang kita punya atau ada yang teman kita punya ya kan. Kayak tenda misalnya, kalau kita nggak punya, teman kita punya, nah itu kita perlu koordinasi sama teman kita ya kan. Nah, untuk masa pandemik ini khususnya peralatan itu perlu yang kita perhatikan adalah yang pertama itu adalah tenda ya kan. Kenapa? Karena kan kecuali kalau ya serumah sama adik sama kakak ya kan, satu tenda pasti nggak akan apa-apa ya kan. Nah, itu tadi, jadi agak dilema kadang-kadang kalau perjalanan di masa pandemik ini ya. Nah, saya sama teman-teman saya lebih seringnya jalannya bawa tendanya, kecuali kalau saya sama istri saya berdua ya, tenda 2 orang cukup. Kalau misalnya sama teman, seringnya bawa tendanya 1 orang untuk menjaga kondisi pandemik tadi. Kecuali kalau saya juga tahu teman saya itu udah divaksin dan dia sudah tes PCR segala macam. Nah, itu baru saya berani satu tenda dengan mereka ya. Dan penggunaan masker dan hand sanitizer segala macam ya, dan termasuk juga itu peralatan makan pribadi. Kalau zaman sebelum pandemik itu pakai sendoknya cuek gitu ya. Nah, sekarang tuh kayaknya mungkin perlu dipertimbangkan gitu ya, pakai 1 piring atau 1 sendok atau 1 gelas ya. Ya memang mau nggak mau seperti itu ya, karena penularan bisa terjadi ya dengan hal-hal tersebut ya. Jadi setelah kita kumpulkan peralatan ya kan, bisa juga kalau nggak punya kita beli atau kita pinjem ya, kita kumpulkan ya, kita bentangkan di untuk jangan lupa nih ya, kita susun semua, mungkin kita lihat sesuaikan dengan list ya. Nah, selanjutnya yang paling penting kita lakukan itu adalah next, cek dan tes. Nah, ini nih sering kejadian nih, saya beberapa kali ketemu beberapa teman pendaki tuh dia kebingungan diriin tenda, ada juga yang kebingungan ngidupin kompornya, ternyata kompornya rusak gitu kan.
kan bisa kebayang udah nyampe gunung, kompor nggak nyala, ya kan? Nah, jadi itu yang paling penting. Yang paling penting kita cek itu peralatan itu yang sangat-sangat esensial, yang krusial ya, seperti pernah kompor. Ya, kompor itu kita harus yakin sebelum kita berangkat itu berfungsi. Gitu. Kita coba tes dulu di rumah. Kalau kompor gas kita coba dulu, kalau kompor spiritus kita coba dulu, semuanya kita coba. Ya, sama itu juga yang ini pematik korek ya, mensis kadang-kadang di rumah bisa, di pas di gunung nggak bisa. Itu juga sering kejadian ya kan. Nah itu. Terus yang kedua lagi yang paling penting itu adalah tenda juga. Tenda kita harus pastikan semuanya lengkap, pasaknya, frame-nya. Jangan sampai frame-nya ketinggalan di mana, cuma ada yang dibawa cuma plastiknya. Nah, itu juga saya pernah ngelihat itu. Dia frame-nya ketinggalan, akhirnya diikat itu ujung itunya ke pohon. Jadi kayak tenda TV. Ya. Jadi itu ya. Jadi perlengkapan tenda perlu kita cek ya. Terus kita juga tahu cara mendirikan tenda. Ya, jangan sampai udah nyampe di lokasi hujan, kita nggak ngerti lagi cara diriin tendanya. Atau sementara teman kita yang perempuan udah giginya udah menggeletuk kedinginan gitu kan. Nah itu akan bisa membuat kita ke kondisi yang darurat ya, karena kurangnya pengertian kita atau pemahaman kita terhadap perlengkapan yang kita bawa. Ya, jadi itu yang paling penting. Jadi kayak baterai kayak senter juga headlampnya kita perlu tes ya. Jangan sampai pas sampai di lokasi di gunung malam mau nyalain senternya kok nggak nyala-nyala. Ternyata pas dicek baterainya sudah berair di dalam, udah rusak atau apa segala macam ya. Jadi intinya segala macam peralatan yang sifatnya teknis itu harus kita cek ya. Harus berfungsi sebelum kita berangkat ya. Seperti itu. Oke, next. Oke, pemilihan logistik ya. Nah, pemilihan logistik ini merupakan hal yang yang sangat krusial juga ya, paling penting ya. Karena ini menyangkut Sumatera Tengah ya, perut tengah kita. Ya. Next, hal yang perlu kita perhatikan pada saat untuk memilih logistik adalah pertama adalah lamanya perjalanan. Nah, lamanya perjalanan ini perlu kita perhatikan karena terkait ke jumlah pemakaian bahan bakar ya, juga terkait ke ketahanan makanan yang dibawa ya. Kalau misalnya lama perjalanan kayak ke Loser itu kan lama ya perjalanannya. Kalau yang jalur klasik ya dibilang jalur lama, kalau yang jalur baru sekarang memang agak cepat ya, cuma 10 harian. Kalau yang jalur klasik itu cukup lama. Nah, makanan yang kita bawa itu pastinya harus yang awet ya, harus yang awet yang bisa kita cukup bertahan lama ya. Next. Nah, jumlah anggota ini juga perlu kita pertimbangkan, kita hitung ya. Karena jangan sampai semua teman-teman nanti tidak kebagian makannya ya. Gontok-gontok kan nanti. Ya, next. Daerah yang dituju. Nah, daerah yang dituju ini juga kita perlu tahu kenapa. Misalnya gini, untuk menghemat nih ya. Misalnya kalau kita ke Sumatera atau Sulawesi kan, misalnya daerah yang dituju itu untuk mendapatkan bahan baku tuh mudah gitu ya. Makanan tuh mudah ya. Ngapain kita bawa dari Jakarta kan? Jadi kita bisa belanja di sana. Atau separuh yang kita belanja di Jakarta, separuh yang belanja di sana. Jadi daerah yang dituju itu ya maksudnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita taruhlah ke Kerinci, nah kita bisa belanja, entah itu di Padang, entah itu di Kersiktuo itu kita belanja, entah kita ke Sungai Penuh kita pergi, ya. Atau misalnya kita ke ini kayak kalau ke Loser, nah itu Loser kita bisa belanja di Kedah, seperti itu ya. Jadi kalau kita tahu daerah yang kita tuju, kita juga bisa mempertimbangkan ya untuk pemilihan logistiknya. Ya, next. Nah, tantangan masyarakat setempat. Nah, ini sepertinya masih ada beberapa di daerah di Indonesia itu yang masyarakatnya memantangkan untuk membawa makanan-makanan itu untuk
tidak dibawa ke gunung gitu ya. Ada beberapa gunung yang kayak Sorik Marapi itu yang di daerah perbatasan Sumatera Barat dengan apa namanya Mandailing itu, karena kondisinya itu masih banyak macan ya, hutan harimau, dan gunung itu juga jarang didaki. Nah, contoh di sana tuh mereka tuh memantangin bawa makanan yang berbau amis ya, kayak daging atau sarden yang kayak gitu. Nah, itu pantangannya sebetulnya sih bukan kenapa-napa, karena itu agar harimaunya nggak datang ya, seperti itu gitu. Ada juga yang mantangin karena adat ya. Jadi kan kita harus menghormati kearifan lokal itu tersebut ya. Jadi kita perlu perhatikan dalam pemilihan logistik itu ya, kalau ada pantangan-pantangan masyarakat setempat yang akan kita datangi. Ya, next. Nah, oh ini ya selera anggota tim ya tadi ya. Oke. Selera anggota tim. Nah, ini juga penting ya, karena kadang-kadang mood seseorang itu juga tergantung makanan juga ya. Kadang-kadang ya nggak enak juga kan kalau ada teman kita yang nggak suka misalnya apa ya, dia nggak suka kornet misalnya ya. Sementara kita bawa banyakan kornet yang kita bawa ya kan, kasihan juga kan sama dia ya. Jadi kita harus perhatikan lah anggota tim kita itu pantangan ada nggak selera makan dia yang bermasalah dengan sesuatu gitu ya. Jadi agar dia juga nggak merasa terkucil atau merasa di nomor 2 kan nanti di grup kita ya. Karena selama dalam perjalanan, kalau misalnya kita perjalanannya cuma sehari 2 hari semalam sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya perjalanannya sampai perjalanan panjang kayak umumnya gunung-gunung di Sulawesi ya, itu bete aja kan yang ada kan. Wah, giliran kesukaan gue kagak ada nih. Masa gue harus disuruh makan yang nggak gue suka? Nah, yang kayak gitu kan menggerutu terus sepanjang perjalanan nanti. Nah, yang berikutnya adalah tipe pendakian. Nah, tipe pendakian ini yang dimaksud di sini adalah pendakian itu kita mengutamakan kecepatan, target waktu dalam sikat atau perjalanan santai gitu ya. Karena kalau misalnya kita kayak misalnya kita ada target nih, berarti harus bawa logistiknya yang praktis. Ya nggak mungkin ya kita bawa yang masak-masak kayak mau masak sayur asem lah atau mau bikin lodeh kayak di gunung itu kan nggak mungkin gitu kan, itu akan menghabiskan waktu ya. Jadi jadi tergantung tipe pendakian kita. Kalau kita misalnya yang pendakiannya santai ya mungkin kita bisa ya membawa logistik yang yang tidak masalah dalam pengolahannya ya, dalam pengolahan makan waktunya gitu. Ya, next. Bobot. Nah, faktor bobot ini merupakan hal yang juga perlu kita perhatikan ya. Bobot itu adalah beratnya ya, karena sekarang ini ada banyak sekali ya logistik yang sudah sifatnya itu sangat-sangat praktis ya. Kayak kemarin ini saya bawa nasi itu beras ya, masaknya itu cukup dimasukkan air ke dalam bungkusnya ya, dan dibiarkan selama 20 menit itu udah langsung jadi nasi ya, dan bobotnya pun tidak terlalu berat gitu loh. Jadi sangat-sangat praktis ya. Jadi kita kalau kita bawa makanan yang, kalau dibanding dengan saya bawa beras yang biasa dengan itu jauh banget beda beratnya, dan itu sudah menghemat istilahnya beban yang akan kita bawa gitu ya. Ada lagi misalnya makanan-makanan yang siap saji lainnya itu yang bobotnya ringan, yang kayak sekarang tuh ada opor, ada kari ayam ya, ada tuna asam manis yang kayak gitu, cuman pengolahannya cepat sekali ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot ya, harus ngulek lah motong-motong yang ininya lah, nggak perlu, karena tinggal kita panaskan ya di air panas itu udah jadi ya. Jadi itu bobotnya sangat ringan, dan otomatis kita bisa dengan kalau kita bisa menghemat bobot yang ini, otomatis kita bisa membawa perlengkapan yang lain gitu ya. Jadi itu yang perlu kita pertimbangkan ya. Ya, next. Nah, ini yang perlu kita lakukan juga ya. Yang perlu kita perhatikan dalam perjalanan itu adalah kita perlu melakukan technical meeting. Mungkin teman-teman tahu ya technical meeting. Nah, kalau dulu sebelum jalan itu saya selalu ngajakin ketemuan ya. Kalau sekarang masa pandemi kan kita kan nggak bisa ketemuan, bisa kita technical meetingnya lewat
apa namanya mungkin Zoom atau kita bikin grup WA segala macam. Ya, next. Ya, kok nggak keluar ya tulisannya? Oh, oke lah. Yang pertama ini kita presentasikan ya. Yang ini adalah poinnya, presentasikan rencana. Jadi kita harus jelaskan rencana kita secara detail ya. Termasuk kalau bagaimana kita rencananya untuk menghadapi kondisi kalau terjadi kondisi darurat atau kecelakaan segala macam ya. Nah, kita bisa komunikasikan itu lewat online atau lewat WhatsApp ya. Jadi technical meeting untuk masa pandemik ini mungkin kita nggak harus ketemu. Kalau dulu harus kita bisa ketemu, sekarang mungkin bisa lewat WhatsApp atau lewat Zoom. Ya. Next. Saling mengenal teman seperjalanan. Nah, itu tadi ya, saling mengenal teman perjalanan. Jadi kalau misalnya kita di grup, kalau misalnya nih kita ngikut apa namanya satu open trip atau apa, ya nggak ada salahnya juga kita mengenal teman seperjalanan ya. Tapi kalau misalnya satu tim, saya rasa sih sudah pada kenal ya. Next. Nah, distribusi job desk ya. Nah, ini penting nih. Jadi dalam satu tim perjalanan kita perlu membagi kerjaan gitu ya. Siapa yang bertanggung jawab apa namanya ngurusin misalnya transport, cari transport, ngurus siapa yang mencari apa namanya informasi mengenai apa namanya perizinan. Nah, pada saat di lapangan siapa yang kalau misalnya satu tim itu kan misalnya ada 6 orang bawa tenda kapasitas 2 orang 3 ya. Jadi siapa yang bawa tenda ya kan, siapa yang bawa logistik yang kayak gitu. Jadi perlu distribusi yang jelas ya, karena biar enak di jalannya. Jadi tidak ada yang ngotot-ngototan. Termasuk juga nanti pada saat turun kita harus bawa sampah. Kadang-kadang saya sering ngeliat itu bawa sampahnya buntelannya satu ya. Nah, terus itu lempar-lemparan deh tuh bawanya. Wah, lu yang bawa gantian dong lu. Nah, akhirnya ribut tengah jalan gara-gara sampah. Akhirnya sampahnya ditarik-tarik sama yang males, akhirnya sampahnya berodolan berserakan lagi. Jadi yang kayak gitu ya. Jadi kita perlu mendistribusikan ya tanggung jawab itu ke satu tim itu dengan rata ya. Next. Pilih leader. Nah, ini penting sekali ya. Kita apa namanya memilih leader. Kalau seandainya dalam perjalanan itu yang merencanakan sudah bertindak sebagai leader ya, itu akan lebih baik. Tapi ada juga kan, kita jalan. Nah, begitu jalan itu kita belum tahu nih siapa yang leadernya. Nah, dalam memilih leader ini ada yang perlu kita perhatikan ya, yang untuk apa namanya agar efektivitas daripada leader tersebut ya. Next. Ya. Nggak nongol lagi ya. Pertama itu yang perlu kita perhatikan dalam kriteria pemilihan leader itu adalah kompetensi ya. Ya, dari pemimpin perjalanan itu sebenarnya nggak harus dia sebagai pengalaman naik gunungnya tuh udah kemana-mana, itu nggak harus ya sebenarnya untuk jadi leader itu. Karena apa? Untuk menjadi leader itu dia harus kompetensi itu adalah apa namanya dia tuh punya kemampuan untuk mengorganisasikan gitu. Jadi perjalanan itu dia bisa mengorganisasikan semuanya secara efektif gitu loh. Jadi apa namanya skill yang seperti itu tuh yang sangat dibutuhkan, yang dibilang kompetens untuk sebagai leader ya. Jadi dia bisa memimpin dan menghargai orang-orang yang dipimpinnya ya, dan bisa mengatur dan memilih membuat keputusan ya pada saat yang genting. Nah, itu karena itu agak susah, nggak semua orang bisa ya. Kalau membuat keputusan pada saat lagi ketawa-ketawa gampang, tapi pada saat keputusannya genting ya, misalnya ada yang kena hipotermia atau kecelakaan atau longsor, jalannya putus ya kan. Nah, seorang leader itu dibutuhkan ya keputusannya yang cepat pada saat itu ya. Ya, next. Nah, masih belum nongol ya. Selanjutnya itu yang paling diperhatikan adalah self awareness, atau bisa dibilang juga bahasa Indonesianya itu mawas diri ya. Nah, seorang leader itu harus punya rasa mawas diri ya. Mawas diri itu adalah seperti kayak dia bisa punya rasa
kekuatan atau ketakutan yang dia bisa kendalikan. Ya. Jadi itu semua itu akan rasa mawas diri itu akan mempengaruhi kualitas keputusan yang akan diambilnya nanti, gitu. Ya, next. Nah, penilaian dan kemampuan memutuskan ya, ini poinnya sebenarnya ini ya, Bruno, tapi nggak nongol di sini ya. Nah, jadi dari satu aspek kepemimpinan tidak lain itu adalah pemimpin harus mampu membuat keputusan yang berkualitas. Tadi saya juga sudah singgung ya. Jadi berdasarkan penilaian yang baik ya tentunya, dan bisa dipakai oleh leader ya. Jadi kemampuan memutuskan ini sangat penting ya. Seperti yang saya bilang tadi, dalam kondisi kritis itu nggak semua orang bisa memutuskan keputusan dengan cepat. Nah, hendaknya sebagai leader dia punya kriteria yang seperti itu. Ya, next. Ini sebetulnya poin ini namanya expedition behavior ya. Expedition behavior itu erat hubungannya dengan kemampuan seseorang mendesain ya perjalanan dengan baik secara terinci gitu. Jadi sangat keefektifan perjalanan itu dia bisa rancang. Nah, itu leader yang baik bisa melakukan semua itu. Hilang. Operator. Gimana? Nah, itu dia, nongol. Ya. Komunikatif. Nggak bisa di play aja tuh. Di slideshow klik. Bisa nggak? Slideshow klik. Nah, klik lagi. Ya, terus selanjutnya terakhir. Nah, yang terakhir itu adalah komunikatif ya. Seorang leader yang baik itu harus komunikatif. Dia harus seorang komunikator yang baik. Ya, dia harus bisa memulai komunikasi dengan anggota grupnya dengan baik. Ya, jadi sebenarnya memang tidak semua orang bisa langsung gampang bicara di depan sekelompok orang ya, dan menyatakan ini yang harus kita lakukan. Nah, jadi nggak semua orang gitu. Tapi seorang leader yang baik ya harus mampu melakukan komunikasi seperti itu. Ya, jadi caranya menyampaikan ke grup itu nanti pasti akan mempengaruhi hasil dari feedback dari grupnya sendiri. Ya, seperti itu. Ya. Oke, jadi begitu ya dari poin-poin yang pemilihan leader yang perlu kita ketahui. Ya, next. Nah, selanjutnya yang tahapan berikutnya yang akan kita lakukan setelah tadi perlengkapan kita kumpulkan segala macam ya adalah packing ya. Nah, ini packing nih saya masih banyak juga ngelihat teman-teman di lapangan tuh yang packingnya tuh yang nggak sesuai ya dengan kaidah ya. Kalau dulu itu saya diajarkan sama senior itu packing itu adalah sebuah seni ya. Jadi seni itu bagaimana packing itu ransel itu bisa berdiri tanpa bantuan matras di dalamnya, rapi seperti itu dan tidak bergenjloan kemana-mana barang-barangnya ya. Nah, jadi untuk packing itu yang pertama kita ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Pertama itu adalah soal faktor bobot ya atau berat ya. Jadi penempatan barang-barang yang sesuai dengan bobot itu di dalam ransel perlu kita perhatikan ya. Kayak barang-barang yang yang ringan, itu biasanya kayak sleeping bag, pakaian ganti itu biasanya paling bawah kita taruh. Ya, jadi yang berat-berat ya, bahan makanan itu dekat dengan punggung ya. Seperti itu. Jadi itu akan jatuhnya akan enak ya. Jadi jatuhnya itu di pundak kita ya. Nah, jadi termasuk juga stok air itu biasanya jangan ditaruh di bawah tenda, di bawah ransel, biasa ditaruhnya dekat ke punggung kita. Jadi jatuhnya di pada saat kita bawa ransel akan jauh lebih enak. Next. Nah, faktor penggunaan barang. Nah, ini juga penting ya. Jadi tadi saya singgung sleeping bag, pakaian ganti ya. Alat masak itu kan pasti digunakannya
pada saat kita udah buka tenda ya. Kecuali kalau kita alat masak taruh di atas itu, kalau misalnya kita mau istilahnya dakinya setiap 5 menit ada tikungan, kita buka kompor, buka Trangia, itu lain masalah ya. Kan ada juga yang teman-teman yang punya kebiasaan seperti itu. Pokoknya setiap tikungan ada jalan datar kita buka Trangia, nah, itu lain lagi ya. Tapi yang umumnya kalau dalam kaidah kita packing itu, yang barang-barang yang keluarnya hanya pada saat kita camp itu ditaruhnya di bawah ya, pada faktor penggunaannya. Dan untuk tenda ya, tenda itu biasanya kita taruhnya paling atas pasti, karena kalau kita taruh paling bawah, kebayang kan nanti pada saat kita sampai di lokasi tenda, iya kalau misalnya masih siang nggak hujan ya, kalau misalnya udah agak gelap atau misalnya hujan, kebayangkan kita ngebongkar seluruh ransel hanya untuk mengeluarkan tenda. Nah itu faktor penggunaan barangnya. Ya selanjutnya next. Nah ini faktor efisiensi juga, misalnya kayak nesting kan ada ruang kosong kita harus isi, bisa isi dengan ini atau wadah makanan ya kita bisa isi di situ. Jadi seefisien mungkin kita isi. Jadi kalau ada barang-barang kosong, ruang kosong kita bisa isi dengan barang-barang. Jadi kita packing. Dan itu contohnya ini juga misalnya makanan ya, makanan itu juga ada kan yang yang sudah ada packingan di luar, terus ada lagi packingan di dalam kardusnya. Nah yang kayak gitu kita buang yang ininya yang nggak perlunya, karena itu juga bisa menghemat sampah ya. Kalau seandainya wah jadi ininya nggak ketahuan ini rasa apa ya, gampang tuh tinggal kasih spidol aja atau kita tulisin aja di bungkusnya gitu. Jadi dalam packingan ini, dalam tahap packingan kita juga kita harus memikirkan bagaimana kita mengurangi sampah ya. Jadi jangan udahlah bawa aja seperti ini, nanti sampahnya tinggal dibawa ya. Tapi kan itu kan kebanyakan kan kayak gitu ngomong di kotanya, kalau pas di sananya udah mulai tolak-tolakan tuh, ngandal-ngandalin kalau soal sampah ya. Oke, next. Nah, selanjutnya setelah kita selesai proses packing ya, itu saya secara nggak terlalu detail ya, secara gamblang aja jelasnya, nanti kita bisa tanya jawab dalam sesi pertanyaan. Selanjutnya pada saat eksekusi, nah ini ada yang perlu kita lakukan yang sangat penting kita lakukan adalah beritahu detail perjalanan pada keluarga atau teman dekat. Nah ini penting sekali. Masih banyak teman-teman itu yang tidak melakukan hal ini. Nah, pada saat terjadi kejadian darurat, nah agak kebingungan untuk menghandle-nya, ya. Jadi kita perlu ya ngasih tahu keluarga kita itu perginya kemana, berapa lama, dengan siapa, ya, estimasinya itu kapan untuk kembali, ya. Nah, jadi itu perlu kita kasih tahu detailnya. Next. Catat beberapa nomor telepon yang bisa dihubungi dalam keadaan darurat. Nah, ini juga ya. Jadi bukan hanya kita juga, teman-teman, pokoknya anggota member grup yang kita pergi, tim itu harus melakukan hal ini. Jadi kalau seandainya terjadi apa-apa, jadi ada nomor darurat yang bisa kita hubungi, ya. Jadi gampang, ya. Jadi kita nggak cari-cari. Ya, jadi sangat penting kita lakukan. Selanjutnya, nah, kita terapkan mountaineering etik dalam perjalanan kita. Nah, mountaineering etik itu apa ya? Mungkin ya itu kalau bahasa kitanya adalah sopan santun dalam mendaki gunung, ya. Oke, next. Nah, ini saya pengen membahas ya sedikit mengenai cara berpakaian di gunung, karena saya banyak melihat ya kondisi kecelakaan di gunung akhir-akhir ini seringnya terjadi adalah karena hipotermia, ya. Hipotermia itu tidak lain adalah disebabkan karena berpakaiannya itu tidak benar, ya, di gunung. Dan contoh kayak misalnya ada jaket down dipakai buat hujan-hujan lah, yang kayak gitu ya, atau pas hujan dia nggak pakai jaket hujan, yang terus pakaiannya lembab, pakai katun lembab, ya seperti itu, ya. Oke, dalam berpakaian di gunung ini, next. Nah,
ada kita mengenal, mungkin teman-teman juga udah pada mengenal ya, ada yang dibilang dengan layering principle ya. Jadi kita konsep berpakaian ini kayak model ya, kita ibaratkan dengan AC ya, bisa diangetin, bisa dinginin gitu ya. Jadi dalam layering principle itu ya, itu ada dikenal yang pertama itu ada lapisan dasar. Ya, lapisan dasar ini adalah lapisan yang dekat langsung dengan kulit kita gitu ya. Jadi dia tuh nempel dengan kulit, ya bisa juga disebut dengan pakaian dalam ya. Itu ada yang dibilang sekarang itu ada yang thermal underwear ya. Itu dia menjaga kulit tetap kering ya. Jadi tetap kering dan hangat gitu lah. Jadi uap keringat kita tuh bisa melewati bahan tersebut, tapi kita tetap hangat. Ya. Terus ya yang kedua, next dong, biar kelihatan. Nah ya, jadi yang seperti ini ya. Jadi lapisan kedua ini biasanya terbuat dari bahan yang biasa kalau misalnya kita bahan base layer ya, yang quick dry, yang kayak gitu ya. Kalau misalnya di iklim di Indonesia ya, kita seringnya untuk naik itu disarankan itu ya, kalau untuk naik siang hiking itu ya pakai base layer ya. Terus yang bahannya itu jangan yang katun ya. Jadi bahannya yang bahan quick dry atau bahan yang polyester yang kayak gitu, yang cepat kering ya, dan tidak menyerap keringat banget sampai basah dan tapi lama keringnya. Kalau pakai katun ya, itu sering kejadian pakai katun pas sudah keringetan, hujan, terus berhenti dingin ya, masuk angin. Nah itu sering kejadian kayak gitu ya. Jadi lapisan kedua ini seringnya terbuatnya dari itu. Kemudian ada lagi yang dibilang lapisan ketiga ya. Lapisan ketiga ini seringnya untuk fungsinya adalah untuk hangat ya. Hangat itu yang kayak bahan-bahan dari fleece ya, atau polartec yang kayak gitu ya. Ada juga yang bahannya yang down ya. Itu yang lapisan yang ketiga atau mid layer dibilang ya. Ya. Kalau yang lapisan pertama, yang lapisan kedua tadi yang biasanya yang dibilang base layer ya. Kemudian perlu lagi satu lapisan lagi, yaitu lapisan keempat, yaitu yang outer layer. Nah, fungsinya itu adalah untuk angin dan udara lembab atau hujan ya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau teman-teman itu berpakaian di gunung itu ya berdasarkan itulah. Kalau pada saat misalnya di camp ya, lokasi camp kita udah nenda atau mau tidur, kita bisa tuh pakai lapisan first sama mid ya. Ya, first sama mid itu contohnya ya pakaian base layer, terus kita tambahkan dengan daun jaket atau dengan jaket fleece ya. Nah pada saat angin kencang, misal kalau kita di nenda itu daerah terbuka kayak Surya Kencana gitu ya, atau misalnya di bawah Karaeng itu di dekat puncak, itu kan anginnya kencang. Nah kita butuh itu karena daun jaket sama jaket fleece itu dia jarang yang windproof gitu kan, dia hanya fungsinya adalah untuk hangat. Jadi kita butuh satu lagi jaket, yaitu jaket yang waterproof, yang windproof ya. Ya itu dia yang outer layer. Jadi teman-teman semua itu harus punya pengertian terhadap pakaiannya itu. Jadi jangan sampai jaket kayak jaket waterproof ya, jaket waterproof dipakai tidur. Nah itu salah. Kenapa saya bilang salah? Itu nggak akan karena sifat dari jaket waterproof itu adalah dia tuh uap badan kita nggak keluar dari jaket itu ya, terperangkap. Nah sementara sleeping bag yang kita pakai itu hangatnya dia menggunakan suhu tubuh kita. Jadi sering tuh yang banyak yang ngeluh, wah ini sleeping bagnya dingin nih ya. Pas setelah kita cek dia pakai jaket apa, ternyata dia tidur pakai jaket waterproof ya. Nah harusnya kalau untuk tidur itu pakailah jaket yang seperti down jaket atau jaket fleece ya, seperti itu kan karena panas tubuh kita keluar, jadi menghangatkan sleeping bag yang kita pakai gitu ya. Jadi kalau untuk jalan itu bisa seperti yang saya bilang tadi, pakai base layer ya, kaos satu. Nah jangan lupa disiapkan kalau misalnya kita terutama yang cewek nih ya, kadang-kadang suka dingin ya kan. Nah, jangan lupa ditaruh bagian atas itu jaket hangatnya. Jadi pada saat berhenti bisa dipakai jaketnya gitu ya. Jadi itu akan memaintain
suhu tubuh kita, ya. Begitu juga dalam kondisi hujan, ya. Sebaiknya langsung pakai jas hujan. Memang pasti akan lepek di dalam, ya. Tapi lepeknya itu lepek keringat, bukan bukan lepek hujan, gitu loh, ya. Seperti itu. Nah, itu yang pengen saya ulas mengenai prinsip lapisan pada berpakaian di gunung. Jadi kayak beberapa kasus teman-teman yang kecelakaan di gunung dan sampai meninggal itu yang saya lihat itu kebanyakan adalah pakaian mereka yang kena hipotermia itu memang pakaiannya seringnya terbuat dari katun kalau saya lihat ya. Ya, terus jaketnya juga jaket dipakai itu juga bukan jaket buat hujan tapi dipakai buat hujan. Nah, akhirnya akan menyerap air begitu. Oke, next. Nah, ini yang untuk celana ya. Jadi ini contohnya di sini saya buat itu ada base layer untuk kondisi cuaca hangat seperti ini sebelah kiri. Kalau cuaca dingin ya, misalnya untuk tidur ya di tenda ya seperti ini ya. Ada base layer pertamanya, pakaian dalam, pakaian tengahnya. Ya, jadi ada outernya. Nah, kalau untuk tidur kita nggak perlu outer sampai mid layer aja cukup ya. Itu akan lebih nyaman tidurnya dan ditambah dengan kaos kaki ya. Next. Nah, ini sebenarnya sih saya tidak perlu ulas lagi karena teman-teman pasti sudah tahu lah standar sepatu untuk pendakian gunung ya. Jadi kita dalam perencanaan perjalanan itu kita perlu tahu ya kalau misalnya pendakian kita itu ke medannya yang banyak batu-batu ya, kayak misalnya kita ke Binaya tuh yang udah nyampe puncak tuh kita akan ketemu dengan batu-batu yang cukup tajam. Jadi sepatu yang berbahan kulit itu sangat bagus melindungi kaki daripada yang berbahan yang sampingnya ini yang bahan yang fabric atau bahan kain gitu ya. Itu yang bahan kulit yang lebih cepat. Nah, kalau misalnya ada lagi teman-teman sekarang trendingnya itu yang teman-teman ultralight itu dia menggunakan sepatu trail running untuk naik. Nah, itu sebetulnya sih sah-sah aja. Tapi dengan catatan kalau misal kita pakai sepatu trail running itu harusnya ransel yang kita bawa tuh di bawah dari 10 kilo. Karena apa? Karena kalau misalnya di atas 10 kilo itu kaki kita akan sangat rentan tuh, ankle-nya itu kesleo. Ya, karena bobot yang kita bawa. Jadi kalau misalnya sepatu bot ini bagusnya adalah melindungi ankle kita. Jadi kalau pada saat kita ke kakinya kesleo atau kesandung, yaitu nggak sampai menyebabkan kaki kita kesleo. Gitu loh. Kalau misalnya yang teman-teman dari ultralight itu yang suka yang ultralight itu dia sekarang pakai sepatu yang trail running, yang sepatu kayak biasa lower cut lah istilahnya itu ya, itu sah-sah aja kalau dia bawaannya dia itu di bawah 10 kilo ya. Oke, next. Nah, ransel ini juga teman-teman juga harus mengenal ya anatomi ransel. Jadi saya sering melihat itu teman-teman yang kadang-kadang hip belt atau sabuk pinggang itu nggak dipakai ya. Padahal itu sangat penting ya karena itu adalah membagi berat dari pundak ke pinggang ya. Dan juga pasti teman-teman pasti tahu lah untuk memilih ransel itu harus sesuai dengan torso kita. Apa itu torso ya? Torso itu adalah yang di belakang punggung kita ini ya, ukurannya harus sesuai karena ransel itu masing-masing ada ukuran torsonya ya. Yang pasti amat itu adalah kalau sebuah ransel tidak sesuai dengan torso kita adalah pada saat kita pakai itu pantat bagian bawahnya ransel itu di bawah pantat jatuhnya, bukan di atas pantat ya. Jadi pada saat kita pakai ya ranselnya, jadi ada bagian dari bawah ransel itu adanya di dekat pantat kita gitu loh. Nah, itu udah nggak cocok sama kita. Harusnya adalah di atas pantat jatuhnya. Jadi enak, jadi tidak membuat sakit pinggang. Ya, untuk ransel saya rasa tidak terlalu banyak yang perlu dijelasin. Teman-teman yang lain pasti udah pada tahu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti. Next. Oke, nah ini cara menyandang ransel. Nah, ini juga perlu diperhatikan seperti yang kita lihat itu tadi ya. Jadi ada di bagian ada tulisan strap pengencang bagian atas pada sudut 10 sampai 45 derajat. Nah, itu gunanya agar posisi itu benar-benar pas ya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang ada yang lowong di situ, ada yang menggelombang di situ, nah itu akan membuat bahu kita di sini sakit, ya. Jadi kayak semua strap yang ada pada ransel itu dibuat ada gunanya. Kayak strap dada itu adalah gunanya
untuk memposisikan yang di sini, yang di bahu ini ada agar pada cocok pas pada posisinya gitu loh. Dan perlu juga teman-teman untuk wanita ketahui juga ransel yang khusus ladies itu juga ada, itu dirancangnya khusus untuk anatomi perempuan ya, untuk bagian sininya ya. Jadi saya kadang-kadang suka ngelihat ada teman-teman laki-laki yang pakai ransel ladies gitu ya, itu kayaknya agak aneh, padahal sebelumnya didesainnya buat perempuan, anatomi perempuan gitu ya. Jadi pada saat kita milih ransel juga perlu harus perhatiin itu. Next. Nah, ini pasti teman-teman tahu lah ya, sleeping bag dan matras. Gunanya matras harus ada ya, matras itu berguna untuk memblok ya uap tanah itu ya, yang agar tidak mengenai kita. Kalau ada yang suka langsung pakai tidur di tenda tanpa pakai matras itu bahaya sekali, karena bahaya itu bisa kena penyakit itu paru-paru basah ya. Jadi gunanya matras ya, dipakai adalah untuk ada barrier ya, ada penghalang antara kita dengan tanah. Next. Nah, untuk tenda sendiri ya umumnya seperti sekarang udah banyak ya tenda-tenda yang beredar di Indonesia dengan standar yang bagus ya. Jadi yang paling kita perhatikan untuk tenda itu adalah adanya inner sama outer ya, bagian inner dan bagian outer ya. Jangan beli tenda yang single wall ya. Di Indonesia itu sangat tidak cocok ya. Kecuali kalau single wall itu banyak kan di luar negeri itu bahan tendanya itu breathable, bahannya Gore-Tex ya, breathable. Kalau yang di Indonesia ini banyak jual bahannya itu tidak breathable. Jadi kalau pas kita pakai tenda yang single wall itu, kita di dalamnya tubuh kita terperangkap di sana, akhirnya banjir sama kondensasi ya, dan itu jadi bisa membuat tenda kedap atau dingin ya. Itu juga bisa memicu hipotermia di dalam tenda tersebut ya. Jadi tenda yang sangat dianjurkan di Indonesia itu adalah tenda yang double wall ya, bukan single wall. Jadi adanya outer atau fly-sheet sama innernya ya. Jadi itu akan membuat penghuninya bisa lebih nyaman, lebih kering ya. Dan perhatikan juga kalau milih tenda itu ada terasnya ya. Kalau jadi terhindar kalau pada saat kita masak ya, gampang ya. Dan jarak antara inner sama outernya itu juga harus ada ya. Itu untuk meminimalisir terjadinya kondensasi ya. Kalau terlalu rapat itu nggak bagus juga ya. Nantinya akan nempel itu jadinya. Ya, jadi akhirnya rembes. Sebetulnya rembesnya bukan karena rembes bocor. Rembesnya itu adalah rembes yang kondensasi yang terjadi di dalam bagian dalam itu karena nempel dengan inner akhirnya netes gitu ya. Sebetulnya itu bukan bocor tendanya. Ya, next. Nah, alat masak saya rasa teman-teman nggak perlu dibahas lagi ya. Ini udah pada tahu ya. Kompor yang persiapannya seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, untuk moderator sampai jam berapa menit lagi saya tersedia waktunya? Moderator. Siapa? Berapa menit lagi? Boleh Bang untuk 15 menit lagi, nggak apa-apa. Ada ya. Berikutnya saya pengen mengenalkan tentang mountaineering ethic nih. Masih ada masih ada ya. Oke. Siap. Ya. Next. Nah, ini yang ingin saya kenalkan ke teman-teman semua ya. Adanya yaitu mountaineering ethic atau bahasa kitanya sopan santun mendaki gunung ya. Ini sudah mulai agak terkikis sekarang ya. Saya pengen ngingetin ke teman-teman pentingnya kita melakukan ini ya. Nah, di dalam mountaineering ethic ini atau sopan santun mendaki gunung ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Ya, next. Yang pertama adalah human relation ya, hubungan dengan manusia ya. Yang kedua adalah nature relation, hubungan dengan alam ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, next. Ya, human relation ya, saat di desa. Nah, ini yang perlu penting kita perhatikan ya. Next. Human relation ya, next aja dulu, terus next. Nah, ya stop.
Oke, nah di human relation ini saat di desa kita perhatikan ini juga sering sudah agak tipis sekarang ya. Kita menghormati budaya dan kebiasaan lokal. Nah itu apapun itu kebudayaan lokal dan kebiasaan lokal yang mungkin bagi kita orang kota atau apa yang terasa aneh, kita tidak perlu mentertawakan atau tidak melakukan, tapi terimalah itu sebagai kebijakan kearifan lokal yang harus kita hormati, ya, karena kita tamu datang ke daerah tersebut, jadi kita harus menghormati budaya dan kebiasaan lokal. Nah, terus pada saat kita ingin memotret itu kita harus minta izin, ya, itu sering dilakukan, ya, orang desa kita foto aja tanpa kita peduli gitu ya. Nah, kita nggak tahu ada daerah yang nggak suka orang-orangnya yang difoto, ya. Nah, contohnya misalnya Baduy ya, orang Baduy tuh nggak suka difoto, ya kan. Nah, jadi kita harus tahu mengenai hal itu. Next. Nah, berikutnya ada human relation ya. Human relation hubungan dengan sesama manusia ya. Ya, yang pertama yang kita perhatikan pada saat di jalan setapak ya. Next dulu. Nah, pada saat di jalan setapak itu yang perlu kita perhatikan ya, berjalanlah dengan tenang ya. Berjalan dengan tenang ya, kita nggak usah lah terlalu ribut-ribut ya. Kita nikmati perjalanan kita di gunung itu dengan tenang ya, tanpa harus membuat polusi suara ya. Kemudian pada saat istirahat, usahakan jangan istirahat itu di tengah jalan setapak, kan banyak kan tuh istirahatnya di tengah jalan setapak sehingga orang susah lewat ya. Istirahat di luar jalur setapak ya. Jadi kita memberikan menghormati teman-teman yang lain. Nah, prioritas pada saat berpapasan di tanjakan. Nah, ini sering juga kejadian ya. Kasihan yang dari pas nanjak dia bawa ranselnya gede, sementara yang turun juga sebenarnya enteng, tapi dia nggak mau kalah, dia mau duluan. Sementara yang di tengah nih udah tanjakan udah kayak ngeden gitu gasnya gitu kan. Nah itu kan kasihan ya. Jadi itu mannersnya itulah. Jadi kita harus mendahulukan orang yang nanjak dulu ya, baru yang turun berikutnya ya. Nah terus prioritas pada saat berpapasan dalam grup besar dan kecil. Nah ini juga ya, kasihan ya. Ada yang grup yang kecil yang mau berpapasan, terus itu yang kita yang rame, kita mau menguasai seluruh jalan ya itu nggak sopan ya. Jadi perlu kita ingatkan lagi. Nah, berjalan di sebelah kiri. Nah, untuk trail yang besar kayak Gunung Gede itu ya, kita inilah ya, kita berjalannya seperti umumnya, yaitu di sebelah kiri, jadi memberikan jalan ya, jangan kita kuasai jalannya. Kemudian bertegur sapa, nah ini juga udah jarang terjadi ya. Bertegur sapa itu penting ya. Naik neng, nah gitu kan nggak apa-apa, negor aja gitu kan. Ya, iya bang, ya gitu kan nggak apa-apa. Jadi sekedar membuat komunikasi jadi lebih enak. Gitu. Ya, terus tidak memenuhi jalan setapak, yang tidak memenuhi jalan setapak seperti tadi yang di jalan kita jalan bergerombol ya, atau istirahat bergerombol di jalan setapak tersebut ya. Oke, next. Masih di human relation ya, pada saat camping ya, saat di lokasi camp. Nah, kita harus bertoleransi dengan pengunjung lain pada saat campsite penuh ya. Next. Ya, toleransi maksudnya seperti kita harus kontrol tingkat kebisingan kita ya. Jangan mengganggu pengunjung yang lain. Ya kayak sekarang ini yang hobi bawa speaker ya, ajib sementara kan nggak semua orang belum tentu suka ya kan. Jadi kita harus tepo seliro lah. Kita harus tahu kan bukan hanya kita yang berhak di sana ya, semua orang berhak semuanya di sana. Jadi kita jaga tingkat kebisingan kita. Berikutnya ini juga ngantri yang tertib di tempat sumber air. Nah, jangan berebut, yang sering kadang-kadang kejadian gontot-gontotan dulu-duluan ya kan, padahal dia datang belakangan, ngambilnya pengennya duluan. Nah, ini harus kita perhatikan juga. Kemudian juga pada saat kita nenda dalam seperti gambar ini kan dekat-dekat banget tuh. Ya usahakan kita
menyalakan kompornya jangan terlalu dekat dengan tenda pendaki yang lainnya. Pasti gimana kalau kita seandainya orang lain nyalain kompor dekat tenda kita kan pasti akan deg-degan juga gitu ya. Jadi seperti itu hal perlu kita jaga. Next. Nah, ini juga jangan mengintervensi areal tenda pendaki lain. Nah, ini sering kejadian juga ya. Kadang-kadang flysheet kita pasang sampai mengenai tenda orang lain gitu kan. Nah, itu nggak enak lah. Gimana kalau seandainya kita yang berada di posisi tersebut gitu ya. Jadi tolong teman-teman memikirkan hal tersebut. Kenapa saya bikin yang kayak gini? Karena kondisi pendakian gunung di Indonesia saat ini sudah ramai banget ya. Lokasi camp itu nggak seperti dulu yang ada cuma 1-2 tenda. Sekarang tuh udah rapet ya. Apalagi gunung-gunung di Jawa ya, atau kalau Sulawesi itu kayak Bawah Karaeng tuh kalau jalan rame kan rapet banyak tenda, ya kan? Kalau di Sumatera tuh kayak gunung-gunung Dempo, Marapi kayak gitu juga rame, apalagi Kerinci juga rame gitu ya. Next. Nah, berikutnya di naturalization itu pertama ini mengenai membuang sampah ya. Limbah kotoran itu kita harus buang dengan benar. Pertama ya yang cara kita agar menghindari membuat sampah itu adalah kurangi membawa sampah dengan cara mempacking ulang logistik. Nah, ini bisa kita lakukan di rumah seperti yang saya terangin tadi ya. Jadi kalau bisa kita mengurangin sampah itu packingan makanan yang kita buka terus kita masukin ke dalam Ziplock ya, plastik Ziplock yang bisa kita pakai berkali-kali itu akan lebih baik. Jadi akan mengurangi sampah. Ya, next. Itu kita packing ulang ya namanya. Terus biasakan lakukan operasi semut. Nah, ini setelah kita ngecamp ya ajaklah teman-teman kita untuk melakukan operasi semut sama-sama gitu loh. Kita pungutin sampah yang bekas tempat kita ngecamp. Nah, itu namanya operasi semut. Kita biasakan ya. Sekarang sudah kalau saya perhatikan banyak juga sih yang habis ngecamp dibiarin aja, dia pungut-pungut sampah yang besar-besar aja, yang kecil-kecil kayak bekas puntung rokoknya nggak dipungut gitu ya, padahal itu adalah juga sampah ya. Next. Nah, timbun kotoran manusia dalam lubang. Nah, ini kalau lagi pup ya melaksanakan hajat itu biasakan untuk menggali lubang ya, jangan ditutup dengan tisu atau ditutup dengan daun ya kemana-mana. Karena apa? Kalau kebuka kayak gitu ada laler nempel di sana, habis itu lalernya terbang ke arah camp, nomplok di atas nasi kakinya habis nginjek pup itu tadi kan. Nah, jadi kan kebayang gitu ya tingkat kotorannya. Yang kayak di Gede itu sekarang tuh banyak banget itu di balik-balik di SK itu di balik Edelweiss itu, aduh itu semuanya udah ranjau. Biasakanlah kita untuk menggali lubang. Nah, sekarang itu kan banyak yang jual itu skop kecil yang tangan itu yang buat pup gitu ya. Kalau kebiasaan di luar itu di Amerika atau di mana itu mereka selalu bawa kayak gitu. Jadi bikin dibilangnya istilahnya cat hole ya, cat hole lubang kucing gitu ya. Jadi kita bikin lubang ya, kita buang hajatnya di lubang itu. Jadi dengan sendirinya akan lebih bersih ya. Jadi nggak terbuka ya. Kalau kondisi yang sekarang terjadi itu adalah seringnya terbuka. Nah, kayak bekas toilet, tisu ya segala macam produk pemakaian pribadi itu juga jangan dibiarkan begitu saja. Saya pernah ketemu jalan lihat itu, sorry untuk perempuan itu pembalut wanita tuh berserakan masih ada itunya di dekat jalan. Aduh, itu kan kayaknya gimana gitu ngelihatnya gitu ya. Yang kayak gitu termasuk juga tisu basah ya, tisu kering itu kita harus bawa turun semua. Jangan ditinggal. Nah, pada saat mencuci peralatan makanan kita yang nesting atau piring segala macam itu usahakan jauh dari sumber air ya. Jadi kita ambil air, kita cuci agak jauh dari sumber air tersebut gitu lah. Terus air bekas kotoran itu juga kita ngebuangnya dengan cara dipencarkan gitu ya. Jadi jangan di kelompok ini kita dipencarkan gitu lah. Jadi itu akan membantu penyulingan kembali oleh tanah ya. Terus hindari untuk membakar atau menimbun sisa makanan atau sampah ya. Jadi ini sebetulnya tidak bagus ya kalau kita bakar atau timbun, karena itu bukan menghancurkan proses yang kita harus tetap bawa ke bawah. Kalaupun dibakar belum tentu semuanya kebakar. Ya, sisa kayak misal kita bakar bungkus Indomie segala macam, akhirnya dia berbentuk plastik yang hitam, itu akhirnya sama aja, jatuhnya sampah juga. Ya. Jadi tolong jangan dibakar atau ditimbun sampahnya, dibawalah turun. Next.
Nah, masih di natural relation ya. Biarkan apa yang kita temukan. Jadi jangan mengganggu kalau misalnya kita ketemu apa namanya kayak benda peninggalan bersejarah. Misal kita ke Taman Nasional mana, Lorelindu sana atau apa, kita menemukan artefak-artefak ya. Itu kita jangan utak-utik, biarkan saja ya. Seperti itu ya. Next. Nah, kayak apa batu-batu unik yang kita temukan, tumbuhan, objek yang sebelumnya, yaitu kita jangan ganggu ya. Biarkan ya, jadi jangan diukir atau jangan diapa segala macam. Terus hindarkan juga untuk membawa binatang peliharaan ya, kayak misalnya kita punya anjing kita bawa ke gede, sebetulnya itu nggak bagus ya, karena itu apa namanya bukan hewan domestik pegunungan itu. Ya, jadi kayak tumbuhan juga kita nanam sesuatu yang bukan habitat dari tempat tersebut ya. Ya, next. Nah, masih di ini natural relation ya, menghormati kehidupan liar ini maksudnya binatang ya. Kita kalau misalnya ngelihat ada monyet atau apa, kita lihat aja dari jauh ya, nggak usah kita ganggu, nggak usah kita lempari, nggak usah kita ini, dilihatin aja dari jauh. Next. Nah, ini juga jangan memberi makanan liar, makanan pada binatang liar. Nah, ini yang kejadian kayak misalnya di Rinjani, monyetnya jadi berani-berani. Itu adalah karena, atau di babi ya, di ini di mana? Di beberapa gunung kayak di ini ya, di Papandayan ya, atau di Cikuray kan banyak babi tuh. Nah, itu sebelumnya itu belum ada, nggak ada yang seperti itu karena mereka tuh tidak pernah makan makanan manusia. Begitu mereka makan makanan manusia ya, akhirnya mereka intervensi ke manusia. Makanya dia ngerobek-robek tenda apa segala macam, itu bukan salahnya mereka sih sebenarnya. Itu adalah salahnya kita karena kita mengenalkan makanan kita ke mereka ya. Terus satu hal lagi, itu di Gunung Gede dulu pernah ada aturan seperti itu tuh. Kalau pada musim kawin owa Jawa itu nggak boleh naik gunung itu dulunya, tapi sekarang kayaknya sudah tidak ada larangan seperti itu ya. Sebetulnya itu adalah pada musim kawin itu kita tidak boleh mengganggu binatang memang ya, karena itu kan masa sensitif mereka, masa mereka berkembang biak. Tapi sekarang seperti itu sudah tidak ada aturan seperti itu. Oke, itu yang saya kenalkan tentang mountaineering etik ya. Jadi dan persiapan secara ringkas ya dalam masa pandemik, yaitu tadi yang perlu saya tekankan itu adalah pada saat kita mengunjungi satu daerah kita harus tahu tingkat pandemiknya dan bagaimana perlindungan perlindungan kita sendiri terhadap pandemik tersebut ya. Terhadap sama teman kita harus kenal apakah dia pernah kena terjangkit COVID atau tidak, itu semuanya harus kita tahu ya. Oke, saya rasa itu moderator, kalau ada dibuka beberapa pertanyaannya silakan. Ya, baik, terima kasih Bang untuk sharingnya. Tadi untuk ini saya mau nanya Bang, untuk sekarang kan pendaki-pendaki untuk yang pria ini selama saya naik itu banyak gitu Bang, yang pakai celana pendek naik itu kan nggak safety ya Bang ya? Oh itu, kalau masalah itu saya sendiri juga suka pakai celana pendek untuk naik gitu loh. Jadi mengenai safety apa enggaknya itu tergantung dari kondisi cuaca pada saat kita melakukan itu ya. Kalau saya sendiri sih dari dulu memang suka naik celana pendek. Kecuali kalau misalnya saya naik di gunung yang suhunya ekstrim, baru saya pakai celana panjang. Ya. Nah, kenapa saya suka pakai celana pendek itu lebih ringkas saja. Ya. Tapi memang tingkat kenyamanan masing-masing orang itu kan pasti akan beda-beda ya. Kalau saya nyaman dengan celana pendek, orang tempat lain belum tentu nyaman dengan celana pendek. Ya. Kalau kita ukur dari safety, sebetulnya sepanjang dia itu, kalau misalnya dia gini ya, kan ada orang yang juga suka cepat kakinya kram ya karena dingin ya. Nah itu sangat tidak disarankan untuk pakai celana pendek ya. Kan ada orang yang suka gitu kan, yang kakinya gampang kram ya. Kalau kena dingin dikit langsung kram ya gitu. Dan dalam kondisi medan yang tertutup yang banyak banyak duri-duri juga nggak dianjurkan untuk pakai celana pendek gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak ke gede ya, medan yang gede atau yang terbuka yang lainnya gitu yang nggak terlalu ini, lebih enak justru untuk kalau bagi yang bisa, yang nyaman dengan celana pendek, bisa-bisa aja pakai celana pendek gitu loh, moderator. Oke nih Bang, ini ada pertanyaan dari peserta.
Dari teman-teman dari atas nama itu Jainul Abdi. Izin bertanya, sejauh mana standarisasi penggunaan senjata tajam di dalam pendakian? Terus syarat-syarat apa yang mesti dipenuhi? Oke. Boleh dijawab, Pak? Oke. Pertama adalah senjata tajamnya yang seperti apa yang kita akan pakai dan tujuannya kita bawa itu apa, ya kan? Nah, kalau kayak Vitorino kan bisa dibilang senjata tajam, benar nggak? Ya kan? Nah, Vitorino itu kan pasti kita gunakan untuk keperluan kita pada saat di nenda, ya kan? Untuk motong makanan segala macam, ya kan? Nah, kalau misalnya udah terkait ke golok, ya, nah ke golok itu kita pertanyakan lagi, buat apa bawa golok? Kalau misalnya medannya itu tertutup, kita membuka jalur atau apa segala macamnya, medannya masih tertutup, itu masih bisa diterima, ya, ininya. Tapi kalau misalnya seandainya kita ke Gunung Gede, ya, atau ke Gunung Kerinci, atau ke Gunung Bawah Karaeng, ya, Lompo Batang, ya, atau Latimojong sekalipun, itu golok nggak perlu. Buat apa? Jalannya sudah jelas, ya. Dan di beberapa lokasi gunung yang taman nasional itu yang kayak ke Gede itu nggak boleh bawa golok, ya kan? Nah, ada beberapa gunung itu yang tujuannya itu ada apa? Biar tidak merusak, pengunjung tidak merusak gitu. Jadi kalau tujuannya kita pada saat misalnya kita lagi latihan untuk buka jalur, ya, latihan buka jalur, ya, itu memang perlu bawa golok, ya. Atau misalnya kayak tempo hari saya ke Gandang Dewata, jalurnya itu masih karena gunung jarang didatengin, banyak yang tertutup. Jadi saya minta teman saya satu orang untuk bawa golok dan ternyata memang sangat membantu karena banyak yang jalurnya udah ketutup, kita harus bersihkan gitu kan. Nah, jadi gitu. Terus membuat tanda-tanda di pohon, pengganti string line, ya, seperti itu. Jadi itu penggunaannya. Jadi senjata tajam itu tadi. Kalau hanya sekedar buat gagah-gagahan, kita bawa pisau gede, selip ini di pinggang tuh buat apa gitu loh, ya. Penggunaannya sendiri itu buat apa gitu loh. Sementara kalau kalau orang-orang di luar sana, di luar negeri untuk outdoorsman itu memang mereka memerlukan itu karena untuk kebutuhan mereka misalnya, ya. Jadi kalau misalnya kita di sini tidak perlu, buat apa? Cukup Vitorino aja satu, ya, pisau lipat untuk masak-masak, untuk motong-motong, kan nggak perlu motong sayur dengan golok, ya kak? Gitu kan? Ya, semoga bisa menjawab. Ada lagi nih, Bang. Dari Ilham Penta di Depok, apa bisa tunjukkan dokumen manajemen perjalanan yang pernah dibuat? Dan syukur-syukur kalau bisa membahas isi dokumen tersebut. Kalau untuk membahas, mohon izin, waktunya kita tidak cukup ya, Bang. Kalau misalnya untuk ditunjukkan dokumen manajemen perjalanan bisa, Bang? Dokumen manajemen, maksudnya dokumen manajemen perjalanan apa nih? Dokumen perjalanan mungkin menurut Kak Ilham perhitungan yang saya bikin gitu ya, perhitungan yang saya bikin. Betul, gitu ya. Oke. Ya, betul. Gini, kebetulan sekali kemarin ini saya kan habis dari Gandang Dewata dan kebetulan saya mempraktekkan manajemen ultralight di pegunungan tersebut, ya. Manajemen ultralight ini adalah tujuan saya melakukan manajemen ultralight ini adalah untuk memangkas waktu yang saya waktu jarak tempuh yang tadinya gunung itu bisa ditempuh dengan 7 sampai 8 hari, kemarin karena manajemen ultralight saya berhasil menempuhnya dalam 5 hari. Nah, ini bisa dibuka di blog saya, ya, bisa dibaca di sana detailnya. Saya sudah tulis rinci segala macam, mulai dari bisa bikin itinerary, terus perlengkapan, pemilihan perlengkapannya sampai ke logistiknya. Itu ada di sana. Jadi bisa dibuka di henryagustin.com. Ya, mungkin saya mudah-mudahan baca ya, henryagustin.com, dan cari topiknya itu yang terbaru itu judulnya adalah manajemen ultralight di pendakian Gandang Dewata. Nah, di situ bisa detail, ada semuanya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Atau mungkin moderator bisa cek, dicatat, nanti dikasih tahu ke yang nanya. Dibuka di blog saya henryagustin.com. Lalu cari topik yang nama judulnya itu manajemen ultralight pendakian Gandang Dewata. Satu lagi nih Kak, untuk di chat ini ada yang bertanya dari Moh Ardians. Izin bertanya, untuk pengalamannya
pengalamannya kakak, musibah apa yang sering terjadi dalam pendakian? Nah, kalau alhamdulillah untuk saya sendiri hingga saat ini masih dijauhkan oleh Tuhan untuk mendapat musibah ya. Tapi saya banyak bertemu kelompok lain ya, kelompok lain yang mengalami musibah. Nah, itu tadi rata-rata itu semua adalah itu tadi hipotermia. Saya pernah ketemu satu cewek yang ditinggal temennya meringkuk di bawah pohon di Cerme dalam keadaan bibirnya sudah biru, udah mau terkena hipotermia ya. Pernah juga ketemu di Gede ya, cewek di dalam tenda ya, tendanya lembab basah. Nah, itu juga nyaris kena hipotermia. Jadi rata-rata seperti itu. Jadi yang sering saya perhatikan kecelakaan yang saya temukan itu adalah kurangnya perhatian terhadap teman seperjalanan itu satu, sama berpakaiannya ya, yang akhirnya bisa membawa dia kena hipotermia itu tadi ya. Kayak yang waktu itu yang saya temukan di meringkuk di bawah pohon di Cerme itu, dia pakai jaket tebel, tapi jaket tebelnya itu bukan buat sementara gerimis hujan ya. Jadi bukan jaket hujan. Jadi jaket tebel itu malah karena basah menyerap air, jadi makin dingin dia. Gitu. Jadi umumnya seperti itu yang sering saya temukan. Gitu. Jawab. Untuk pertanyaan lagi Bang dari Ardian selesai. Untuk ini ada dari di chat ini ada pertanyaan. Nggak usah diatasi. Yang celana jeans ya? Iya, yang celana jeans Bang dari Hoirul Iksan. Oh iya, ini. Jadi gini ya, celana jeans itu adalah gaya pendaki zaman baheula, zaman dulu banget. Senior saya tuh suka pakai celana jeans naik. Itu karena apa? Zaman itu belum ada itu pakaian yang kayak sekarang ini, yang quick dry, yang celananya itu cepat kering, yang memang didesain untuk naik gunung, ya. Jadi celana jeans itu termasuk salah satu celana yang sangat tidak disarankan untuk naik gunung. Kenapa? Dia itu daya serap airnya itu tinggi sekali dan daya dia untuk kering tuh lemah sekali. Ya. Dan kalau sudah basah pasti tahulah gimana kerasnya itu di selangkangan gitu kan. Nah, itu sangat tidak disarankan ya. Jadi kalau kaos lengan panjangnya kalau misalnya bahannya itu polyester atau quick dry sih nggak masalah. Saya sering pakai itu untuk naik. Tapi kalau misalnya bahannya katun, ya katun sih masih nggak apa-apa sih sebetulnya di Indonesia, asalkan dengan catatan jangan sampai basah, dan pada saat basah kita harus ganti. Karena apa? Katun itu lama keringnya, ya. Jadi sangat tidak disarankan untuk mendaki gunung pakai katun ya. Jadi lebih sering itu kalau untuk jalan. Tapi kecuali kalau misalnya kita untuk tidur kita pakai katun sih nggak masalah. Tapi kalau untuk jalan sebaiknya kita pakai yang polyester yang cepat kering atau yang quick dry yang seperti itu. Ya. Jadi celana jeans itu zaman dulu ya. Itu berarti untuk sekarang yang tahu. Pakai celana jeans itu pasti dia hidup di zaman dulu tuh dia. Oke Bang, ini ada lagi dari ini pertanyaan kedua. Bagaimana menurut Kang Henry tentang pendakian ultralight, pendakian independen, pendakian tektok dan lain-lain? Oke. Pertama, pendakian ultralight. Nah, ini perlu kita ketahui juga ya. Sebetulnya ultralight itu adalah sebuah manajemen perjalanan ya. Jadi semata-mata bukan hanya memikirkan soal gear yang enteng atau peralatan yang enteng, bukan ya. Di situ ada multifungsi dan safety ya, tetap harus ada. Jadi ultralight itu kalau misalnya hanya terpikir masalah bobot peralatan yang ringan, itu salah ya. Jadi bagaimana kita memanage perjalanan itu agar bisa lebih efektif ya. Lebih efektif itu contohnya seperti ini ya. Banyak pendaki-pendaki ultralight itu yang menggunakan di luar negeri nih ya, dia menggunakan penyaringan air ya, air purification itu, yang itu air sungai langsung disaring sama dia langsung diminum. Nah, itu sebetulnya adalah pertama itu bukan hanya saja menghemat waktu, tapi juga menghemat bahan bakar. Jadi dengan sendirinya kalau kita kurang
memasak itu tidak terlalu sering, bahan bakar kan hemat. Otomatis bahan bakar hemat kan kita tidak perlu membawa bahan bakar banyak. Jadi itu sudah mengurangi bobot, sudah mengurangi berat berarti. Jadi bukan hanya mengenai berat peralatan tersebut, yaitu yang mengenai ultralight ya. Terus selanjutnya apa? Pendakian tektok. Ya, tektok Bang. Pendakian tektok sih nggak masalah ya, sepanjang fisik kita mampu. Saya sering kok naik tektok, naik pagi jam 7 dari Putri, turun di Cibodas jam 4 sore, gitu loh. Sering kok saya itu sama istri saya berdua, ya nggak masalah gitu loh. Itu tapi harus kita perhatikan fisik kita, ya mampu nggak kita melakukannya, gitu loh. Jangan nggak pernah naik gunung, nggak pernah olahraga, terus tiba-tiba pengen lagi tektok, nah itu wassalam pasti gitu loh, nggak akan sampai gitu. Jadi nggak masalah ya, masalah pendakian tektok asal dalam ransel yang kita bawa itu juga ada perlengkapan kita untuk menghadapi keadaan yang misalnya darurat ya, misalnya apa? Darurat misalnya hujan, kita punya jas hujan ya. Mungkin juga punya kompor kecil satu untuk masak yang anget-anget ya, dia diperlukan ya. Kecuali kalau misalnya gunungnya kayak Gunung Gede banyak warung sekarang ya. Moderator ya. Banyak warung jadi nggak perlu lagi. Banyak kantin. Banyak warkop. Jadi nggak perlu gitu. Terus selanjutnya apalagi selain tektok, apalagi tadi? Tadi untuk selain tektok, independen Bang, pendakian independen. Independen itu berarti sendiri ya, solo ya kan ya. Nah, ya, pendakian solo itu naik itu seperti halnya tektok tadi, kita harus tahu kemampuan diri kita ya. Kemampuan diri kita itu sampai mana, kita harus tahu batasnya gitu loh. Jadi itu sama skill kita. Pada saat kita menghadapi suatu taruhlah keadaan darurat, misalnya kita nyasar. Nah, kita mampu nggak menghadapi itu gitu loh. Udah cukup belum skill kita untuk menghadapi itu? Ya. Atau pada saat kita jatuh ya kan, luka, kita mampu nggak kita melakukan P3K sendiri, ya kan? Nah hal-hal seperti itu. Jadi perlu kita kaji itu adalah kalau mau melakukan pendakian solo, apakah skill kita sudah cukup untuk mengcover hal-hal yang mungkin akan kita hadapi, seperti itu. Sebetulnya juga tidak salah. Oke. Asal mampu. Ya jangan sampai terlalu apa istilahnya ya, overestimate ya, menilai diri kita terlalu overestimate. Gue mampu, gue bisa gitu lah. Tahu-tahu nggak bisa gitu kan. Nah itu yang repotnya di situ. Bang, terakhir ini saya izin untuk memberikan open mic untuk Nur Alivia Febriani. Ya. Dengan pertanyaan, apakah edukasi mengenal pendakian ini bisa dikembangkan di beberapa jenjang pendidikan, tidak hanya di suatu ekstrakurikuler dan untuk pemula yang mengejar formalitas? Boleh untuk open mic-nya untuk Kak Nur Alivia Febriani. Ya Kak. Operator. Ya. Ya. Izin bertanya mengenai tadi. Boleh pertanyaannya diulang? Kok ditutup lagi? Operator. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Nur Alivia Febriani. Izin bertanya mengenai yang tadi itu, bagaimana sih pemahaman kita gitu? Apakah bisa kita mengadakan penyuluhan mengenai edukasi mengenai pendakian? Namun kan pendakian itu tuh bukan mengenai pendakiannya saja, tapi kan juga mengenai alam. Yang seperti saya ketahui di sini nih jarang sekali di sekolah-sekolah tuh ada edukasi mengenai alam. Walaupun itu ada, cuman tuh sedikit sekali. Nah, apakah kita bisa mengembangkan pengetahuan mengenai alam tersebut? Terus yang kedua juga, kan seperti kita ketahui itu banyak pendaki itu yang cuma formalitas. Jadi seperti juga fakta di lapangan itu banyak terjadi kecelakaan kan di alam. Kira-kira adakah kayak sebuah lembaga untuk menyalurkan hal tersebut, untuk menyalurkan pengetahuan tersebut gitu? Soalnya takutnya kan itu tidak hanya merugikan kepada korbannya, tapi merugikan kepada orang lain juga, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih dengan Mbak ini tadi. Posisi di mana nih Mbak? Hai. Lokasi di mana? Di Kalimantan Selatan. Oke, Kalimantan Selatan. Oke. Jadi begini mengenai pertanyaan pertamanya, bisa nggak ya kegiatan
ekstrakurikuler ini kita angkat menjadi kegiatan yang masuk ke dalam kalender pendidikan gitu ya. Nah, ini sih sebetulnya kerjaannya orang pendidikan ya. Dia melihat apa sudah bisa belum atau sudah atau belum ya dibawa untuk menjadi pendidikan formal gitu ya. Nah, sebetulnya di sekolah-sekolah itu untuk tingkat SMA itu kan ada Sispala ya, yang sebetulnya bisa memberikan masukan-masukan kepada sekolahnya yang bersangkutan untuk melakukan itu ya. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama itu sebetulnya saya masih nggak pede ya untuk menjawabnya, karena ini kan terkait ke masalah pendidikan ya di Indonesia ya. Sebetulnya kalau misalnya mau harusnya sih bisa ya. Harusnya Departemen Pendidikan itu Menteri Pendidikan juga harus mulai melihat itu. Karena apa? Kegiatan mendaki gunung ini sekarang sudah bukan seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Sekarang ini sudah menjadi sebuah tren ya, kegiatan ya. Jadi yang naik gunung itu bukan hanya saja yang orang-orang yang tahu pendakian gunung, orang-orang yang baru ngerti gunung juga jalan, mereka langsung ya. Dan ini yang berbahaya ya. Seperti yang tadi yang disebutkan untuk pertanyaan yang kedua itu tadi ya. Bagaimana kita bisa untuk mengedukasi yang pendaki-pendaki yang ini yang belum tahu apa-apa langsung naik gunung ya, seorang umum. Nah, ini saat ini kita hanya bisa bermain seperti yang dilakukan sama Indonesia Adventure ini segala macam ya. Jadi kita hanya bisa melakukan secara komunitas ya, bukan secara normal. Normalnya dalam arti kata kayak pendidikan normal ya. Ya, kalau Indonesia Green Ranger bikin ini adalah salah satu hal yang paling bagus yang bisa dilakukan untuk umum ya. Saya harap sih makin sering-sering ya kita melakukan hal ini biar bisa pendaki-pendaki baru teredukasi gitu. Jadi kalau misal kita bawa secara formal, dari informal ke formal, mungkin jenjangnya perlu kita harus berhubungan dengan Departemen Pendidikan ya, seperti itu. Oke, Bang, ini untuk pertanyaan terakhir ya Bang ya. Dari Mimi Hasmiati, jadi mohon maaf untuk semuanya, pesannya tidak bisa terbaca satu-satu karena ini banyak, jadi kita membacakan yang menurut ini agak penting sedikit ya Bang ya. Ya. Ini dari Mimi Hasmiati. Bismillah, izin bertanya Kak, bagaimana pandangan Kakak mengenai perempuan yang mendaki menggunakan rok atau menggunakan pakaian syar'i atau gamis? Itu juga ya sebetulnya kita harus ngelihat dari sisi safety pertama dulu ya. Saya bukannya istilahnya menentang ya dengan bersa'i di gunung ya, tapi kita harus memperhatikan masalah safety ya. Untuk pendakian gunung itu adalah masalah safety. Nah, kalau rok yang lebar seperti itu ya, pada saat kita turun nyangkut di tunggul pohon ya, itu akan membahayakan penggunanya sendiri. Ya, kalau menurut saya berpakaian celana panjang tapi yang mungkin nggak terlalu ketat, yang agak longgar ya, terus kaos lengan panjang yang longgar, itu saya rasa sih juga tidak terlalu melanggar syai ya. Ya, kita ini pertama itu harus berpikirnya secara safety ya. Naik gunung itu harus yang kita pikirkan adalah safety. Kalau saya begini, safety enggak? Itu yang harus kita pertanyakan ke diri kita ya. Karena itu yang sangat-sangat dasar mengenai safety. Ya, kita untuk naik gunung kita harus mengerti safety kita sebelum kita melihat safety orang. Ya, pada saat saya mengenakan rok yang lebar seperti itu, ya, kan kondisi hujan, licin segala macam, apakah saya bisa safety? Itu yang kita pertanyakan. Jadi seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab ya. Siap. Oke, untuk sesi Q&A saya close ya Bang, saya selesaikan. Ya. Oke, selanjutnya itu untuk door prize. Nah, untuk door prize ini akan diseleksi dengan pertanyaan yang paling menarik, paling unik menurut Bang Henry, dan itu akan diseleksi oleh Bang Henry.
Dan sebelum itu kita ada penyerahan sertifikat dan ucapan oleh Ketua Pelaksana dan Ketua Umum Indonesian Green Ranger. Dan yang pertama itu apresiasi untuk teman-teman dan peserta dari Ketua Umum Indonesian Green Ranger sekaligus penyerahan sertifikat. Silakan untuk Ketua Umum Indonesian Green Ranger, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Yap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah ya, kita udah Indonesia Green Ranger udah 3 kali mengadakan webinar dan ini webinar kedua di tahun ini. Saya mewakili panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada Bang Henry selaku materi pada hari ini yang bertemakan manajemen perjalanan pendakian di era new normal. Yang mana sekarang kita berada di era new normal dan tentunya kita juga harus memanajemen perjalanan kita agar perjalanan di era new normal ini dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bang Henry, panitia penyelenggara, serta teman-teman yang hadir. Mungkin banyak teman-teman yang mau ngajuin pertanyaan karena kita keterbatasan waktu, jadi nggak bisa dijawab semua. Sekali lagi saya mau mewakili panitia mengucapkan mohon maaf. Dan semoga teman-teman dapat mengambil hal-hal baik yang ada di webinar ini. Dan kita dapat bisa berkumpul lagi di kemudian hari. Mohon maaf bila ada salah dalam pemilihan kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya saya minta sesi foto dulu untuk teman-teman yang mematikan kamera, boleh dinyalain untuk sesi fotonya. Oke, untuk operator silakan untuk mengambil sesi foto. Ya, selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menyalakan kameranya. Oke, selanjutnya Bang Henry silakan untuk memilih pertanyaan yang paling menarik untuk Bang Henry untuk memenangkan door prize. Yaitu ada 2 orang pemenang ya Bang untuk dipilih. Yang pertama pertanyaan yang paling menarik menurut saya itu tadi satu yang pakai rok syar'i. Itu yang menarik. Oke. Ya. Yaitu tadi pakai rok syar'i itu ada di chat ya. Atas nama Mimi Husmiati ya Bang ya? Iya. Saya nggak tahu pertanyaan. Izin bertanya Kak, bagaimana pandangan Kakak mengenai perempuan yang mendaki menggunakan rok dan menggunakan pakaian syar'i atau gamis? Oke. Yang kedua Bang, silakan dipilih Bang. Yang kedua itu yang menanyakan bagaimana pendapat saya mengenai ultralight, mengenai TikTok, mengenai self ini itu. Oke. Itu atas nama di Depok. Domisili dari Depok. Dari Ilham Penta di Depok dengan pertanyaan bagaimana menurut Kang Henry tentang pendakian ultralight, pendakian independen, pendakian TikTok dan lain-lain. Betul Bang? Ya. Oke, silakan untuk Kak Mimi Hasmiati boleh untuk ke narah hubungnya yang ada di kontak, silakan di chat narah hubungnya dengan Kak Ilham Penta juga boleh, silakan chat nanti ya setelah selesai acara.
Ya, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mengikuti webinar series kali ini. Terima kasih untuk Bang Henry untuk mengisi waktunya. Terima kasih untuk berbagi pengalamannya. Oke, semoga pengalaman dan ilmu yang Bang Henry berikan semoga bermanfaat untuk kita semua. Cukup sampai di sini webinarnya. Semoga sampai ketemu di webinar selanjutnya, teman-teman. Maafkan saya jika ada salah kata dan salah ucap. Saya Zaki Tawon dari Indonesian Green Ranger. Menutup kegiatan webinar kali ini, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak. Terima kasih Bang Henry. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Terima kasih Bang Henry. Terima kasih. Terima kasih Bang.